Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Pimatik. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat eksponen, di mana sudah ada atau sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Berdasarkan konsep bentuk eksponen, apabila diberikan M dan N bilangan bulat, P dan H bilangan rasional, maka dapat diturunkan sifat-sifat bilangan eksponen sebagai berikut. Yang pertama, yaitu bilangan berpangkat 0. Jika ada A anggota bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 itu sama dengan 1. Contoh soalnya, yang pertama, 12 pangkat 0 itu hasilnya yaitu 1. Karena 12 itu adalah bilangan real dan dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1. Yang kedua, 1007 pangkat 0. Karena 1007 ini adalah bilangan real, kemudian dipangkatkan 0, hasilnya yaitu tetap 1. Yang ketiga, 1/5 dipangkatkan 0, hasilnya yaitu 1. Karena 1/5 itu juga bilangan real. Setiap bilangan real, jika dipangkatkan 0, hasilnya selalu 1. Yang keempat, negatif 331 dipangkatkan 0, hasilnya yaitu 1. Karena negatif 331 itu adalah bilangan real juga. Intinya, setiap bilangan real jika dipangkatkan 0 hasilnya selalu 1. Yang kedua, bilangan berpangkat negatif. Kemarin kan sudah saya jelaskan bahwa pangkat dalam eksponen ini tidak selalu bilangan bulat positif, tetapi nanti ada 0 dan juga berpangkat negatif. Jika ada A anggota bilangan real dan A tersebut tidak sama dengan 0, kemudian M-nya anggota bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat negatif M itu sama dengan 1/A pangkat M. Bisa juga kita tulis yaitu 1/A pangkat M. Contoh soalnya 3 pangkat negatif 3. Karena di sini pangkatnya negatif, maka sesuai dengan sifat yang sudah saya jelaskan tadi, hasilnya yaitu 1/3 pangkat 3. Bisa ditulis 1/3 pangkat 3 itu yaitu 3 dikali 3 dikali 3. 3-nya sebanyak 3 kali, hasilnya yaitu 27. Yang kedua, 2/3 dipangkatkan negatif 2. Karena yang dipangkatkan itu adalah bilangan pecahan, maka pecahan ini dapat kita balik, yaitu 3/2 pangkat 2. Di sini, jika kita bertemu dengan pecahan dipangkatkan negatif, maka pecahan itu kita balik dan pangkatnya berubah menjadi positif. Setelah itu hasilnya yaitu 3 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. 3 pangkat 2 yaitu 3 dikali 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. Per 2 pangkat 2 yaitu 2 dikali 2 hasilnya 4. Contoh soal yang ketiga yaitu 2 pangkat negatif 3 dikali P dikali H pangkat negatif 2. 2 pangkat negatif 3 itu bisa kita menggunakan sifat yang sudah saya jelaskan ini, yaitu 1/2 pangkat 3. Kita kalikan P, dikalikan lagi H pangkat negatif 2, kita bisa menggunakan sifat ini menjadi 1/H pangkat 2. Di sini kita jabarkan lagi 1/2 pangkat 3 yaitu 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Hasilnya yaitu 8. Dikalikan P dikalikan 1/H pangkat 2. 1 kita kalikan P hasilnya P. P dikalikan 1 hasilnya juga tetap P. Kita tulis P. Per 8 dikalikan H pangkat 2 yaitu 8 H pangkat 2.
Selanjutnya yaitu bilangan berpangkat pecahan. Jika ada A anggota bilangan real, M dan N anggota bilangan bulat, maka akar pangkat N dari A pangkat M itu ditulis sebagai berikut, yaitu akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi N. M-nya kan di sini, kita tulis di atas. N-nya di sini, kita tulis di sini. Contoh soalnya, yaitu akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Maka bisa kita tulis 8 pangkat 2 per 3. 8 bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3. Karena di sini ada pangkat, maka 2 pangkat 3 ini kita pangkatkan lagi 2 per 3. Hasilnya yaitu karena ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali, yaitu 2 pangkat 3 dikali 2 per 3. 3-nya bisa kita coret, yaitu tinggal 2 pangkat 2. Hasil 2 pangkat 2 yaitu 4. Untuk nomor 2 yaitu akar pangkat 3 dari 9 pangkat 6. Sama seperti cara nomor 1, kita tulis 9, 6-nya kita tulis di atas per ini 3. Jadi 9 pangkat 6 dibagi 3 yaitu 9 pangkat 2. Sama dengan, kan 3 bisa kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 2. Sama seperti nomor 1, yaitu 3 pangkat 2, kita pangkatkan lagi 2. Hasilnya yaitu 3 pangkat 4. Yang ketiga yaitu 1 per akar pangkat 3, kita pangkatkan lagi 2. Kalau seperti ini, nanti satunya kita pangkatkan 2. Ini kita pangkatkan 2. Terus yang bawah juga dipangkatkan 2 per akar pangkat 3 kita pangkatkan 2. 1 pangkat 2 yaitu 1 dikali 1 hasilnya 1 per akar pangkat 3 dari 1 pangkat 2 itu hasilnya kan 1. Sedangkan yang akar pangkat 2 dari 3 pangkat 1 dipangkatkan lagi 2, bisa kita tulis 3 pangkat 1 per 2 dipangkatkan lagi 2. Sama dengan 1 per 3 pangkat setengah dikalikan 2. 2-nya bisa kita coret. Jadi tinggal 1 per 3 pangkat 1. Yaitu 1 per 3. Untuk soal nomor 1, jika kalian menjawab 8 pangkat 2 per 3 saja, itu sudah benar. Tetapi jika kalian ingin menyederhanakan lagi, ditulis 2 pangkat 3, dipangkatkan lagi 2 per 3, hasilnya 4, itu juga benar. Terus untuk yang nomor 2, jika kalian menjawab 9 pangkat 6 per 3 itu kan hasilnya 9 pangkat 2. 9 pangkat 2 adalah 81. Itu juga sudah benar. Kalau mau lagi kalian sederhanakan, hasilnya 3 pangkat 4, boleh sama-sama 81. Selanjutnya yaitu perkalian eksponen. Jika ada A anggota bilangan real, M dan N anggota bilangan bulat, maka berlaku A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ingat-ingat ya, ini basisnya harus sama. Harus kalau A, sini juga A. Maka hasilnya juga A. Terus kalau dikali, maka pangkatnya kita jumlah. Contoh soalnya. Yang pertama, 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 4 sama dengan, kan ini basisnya sudah sama-sama 2. Maka kita tulis 2. Karena perkalian, maka pangkatnya kita jumlah, yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Sama juga dengan nomor 2, 4 pangkat
1, kalau ada 4 aja itu bisa kita tulis 4 pangkat 1 ya. Dikali 4 pangkat 3, maka hasilnya kita tulis 4. Di sini 1 ditambah 3. Sama dengan 4 pangkat 4. Yang nomor 3. 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Karena basisnya sama-sama 3, maka pangkatnya dapat kita jumlah, yaitu 3 pangkat 3 ditambah 2. Sama dengan 3 pangkat 5. Yang nomor 4. Ini kan 5 pangkat 2 dikali 125. 125 ini kita ubah dulu menjadi 5 pangkat berapa, supaya hasilnya 125. Kita tulis 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Karena 5 pangkat 3 hasilnya 125. Karena udah sama-sama basisnya 5, kita tulis 5 pangkat 2 ditambah 3. Sama dengan 5 pangkat 5.